Spiro. Nah, hari ini saya berbaju hijau ya, biar nggak dikira PDIP ataupun dikira PSI. Padahal saya belum berparti apa-apa gitu. Ketika saya ngomong Megawati, saya dianggap PDIP. Jadi saya sengaja pakai baju warna hijau hari ini ya, karena saya bukan bagian dari itu ya. Saya tidak pro atas hal itu gitu. Saya hanya mencoba untuk menilai sesuatu secara kooperatif. Penangkapan Hasto ya berdampak sampai Megawati mengeluarkan surat perintah ya, terus kemudian Pak Prabowo juga menyampaikan hal-hal yang kemudian untuk bagi saya memperkuat ya, dan kita menunggu respon Pak Prabowo seperti apa. Walaupun Pak Prabowo belum respon secara khusus, tapi kemudian menteri-menterinya atau orang yang bertugas untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan di Magelang sudah banyak sekali yang mengeluarkan statement setelah Ibu Megawati itu mengeluarkan surat perintah kepada kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah. Boykot retreat, sebuah tabuhan genderang perang ketum PDIP Megawati Soekarno Putri terhadap acara Presiden Prabowo di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Megawati instruksikan seluruh kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan mereka menuju retreat pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang. Instruksi Megawati ini keluar usai Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan oleh KPK terkait kasus buron Harun Masiku. Seberapa sakti perintah Megawati agar bisa bebaskan Hasto? Megawati meminta para kadernya menunda keberangkatan mereka dalam agenda retret kepala daerah. Hal ini dikarenakan dinamika politik nasional usai Hasto ditahan KPK. Meski begitu, sejumlah kepala daerah dari PDIP memilih berkumpul di sebuah kafe kawasan Magelang dekat dengan Akmil. Hal ini karena para kepala daerah menunggu keputusan Ketum Megawati yang masih gantung soal keikutsertaan mereka di retreat. Menurut pengamat politik Heri Menrova, tentu aksi boykot retreat ini dinilai mampu merusak sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu, apakah aksi Megawati boykot retreat bisa bebaskan Hasto atau malah memperburuk hubungan Megawati Prabowo? Pakar hukum pidana Khairul Huda menilai kondisi saat ini bukan hanya konflik KPK dengan Hasto, namun melebar antara Prabowo dan Megawati. Gimana menurut kawan inilah? Apakah konflik Hasto dengan KPK akan melebar jadi Prabowo versus PDIP? Kita tukar pikiran di kolom komentar. Sikap kader terbelah, 47 kepala daerah tak ikut retret. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri mengeluarkan instruksi mendadak sehari sebelum pelaksanaan retret. Ia melarang seluruh kadernya yang telah dilantik sebagai kepala daerah untuk tak ikut ke Magelang. Perintah tersebut dikeluarkan beberapa jam setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Hal itu menimbulkan banyak dilema bagi para kepala daerah dari PDIP. Terdapat 177 kader yang sukses memenangkan Pilkada serentak 2024. Jumlah itu termasuk kepala daerah dan wakilnya. Meskipun masih belum diketahui secara pasti berapa jumlah kepala daerah dari kader PDIP yang patuh pada instruksi Megawati, namun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan sebanyak 47 kepala daerah tidak mengikuti retret di Akademi Militer Magelang tanpa alasan. Sikap kader PDIP tampak terpecah. Pasalnya, beberapa kepala daerah yang merupakan kader PDIP langsung mematuhi instruksi Megawati. Salah satunya adalah Masinton Pasaribu yang baru saja dilantik sebagai Bupati Tapanuli Tengah. Namun, di sisi lain ada juga yang memilih untuk tetap datang ke Magelang, seperti Bupati Malang HM Sanusi dan Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya.
Pakar komunikasi politik FISIP Universitas Brawijaya, Ferdi Firmantoro, menyebut setidaknya ada makna politik di balik keputusan tersebut. Menurutnya, Megawati ingin menegaskan bahwa otoritas politik utama bagi kepala daerah bukanlah presiden, melainkan partai politik. Ia juga melihat larangan itu sebagai bentuk oposisi yang lebih tegas terhadap pemerintah. Selain itu, kebijakan ini dinilai sebagai upaya untuk menjaga kesolidan partai. Larangan tersebut bisa dimaksudkan agar kader tetap loyal pada garis partai, bukan pada figur presiden atau kebijakan pemerintah yang mungkin dianggap tidak sejalan dengan kepentingan partai. Bagaimana menurut Sobat Iswi? Tulis di kolom komentar. Spiro. Oke, teman-teman semua, kembali lagi di channel Pancer Official ya. Nah, hari ini saya berbaju hijau ya, biar nggak dikira PDIP ataupun dikira PSI. Padahal saya belum berparti apa-apa gitu. Ketika saya ngomong Megawati, saya dianggap PDIP. Jadi saya sengaja pakai baju warna hijau hari ini ya, karena saya bukan bagian dari itu ya. Saya tidak pro atas hal itu gitu. Saya hanya mencoba untuk menilai sesuatu secara kooperatif ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua, melihat Indonesia hari ini ya, demokrasi ya, hukum, rasanya seperti sesuatu yang ajaib ya buat saya ya. Ajaib itu dalam arti sudah ada rules ya, sudah ada garis, sudah ada prinsip, tapi kok malah melenceng ke sana kemari gitu. Itu yang saya rasa, dan itu pandangan masyarakat Indonesia ya tentang demokrasi dan hukum kita. Oke, kali ini saya ingin bicara tentang penangkapan Hasto ya, berdampak sampai Megawati mengeluarkan surat perintah ya, terus kemudian Pak Prabowo juga menyampaikan hal-hal yang kemudian untuk bagi saya memperkuat ya, dan kita menunggu respon Pak Prabowo seperti apa. Walaupun Pak Prabowo belum respon secara khusus, tapi kemudian menteri-menterinya atau orang yang bertugas untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan di Magelang sudah banyak sekali yang mengeluarkan statement setelah Ibu Megawati itu mengeluarkan surat perintah kepada kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah. Saya menganggap bahwa kegiatan orientasi kepala daerah ini sangat penting. Bukan kepentingan pusat, kepentingan daerah itu sendiri. Supaya rekan-rekan kepala daerah ini memiliki bekal yang cukup sebelum 5 tahun nanti melangkah. Yang kita harapkan, karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawabkan kepada rakyat kembali. Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor 1 bukan kepada partainya, tapi nomor 1-nya tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilihnya dia nanti. Ini hanya kegiatan 7 hari dibanding dengan 5 tahun mereka akan bekerja. Mereka punya waktu untuk bertemu dengan kepala daerah lainnya. Lihat sini cair sekali tadi. Jadi kalau yang nggak mengambil bagian, ya rugi sendiri nanti. Kemudian yang menurut saya itu menarik ya, Megawati marah ya. Hasto ditangkap ya. Bagi beliau dan bagi kader fraksi PDI ataupun kader secara general, secara umum menganggap ini bukan tindak pidana hukum yang jelas begitu. Maksudnya
Kalau seandainya contoh tuh, kalau kayak Harvey Muiz, oh tentu jelas gitu, mengambil uang ratusan triliun dan itu sangat merugikan negara gitu. Terus dianggap kasus Hasto ini ya, ini keterlibatan unsur politiknya itu sangat kencang ya. Tidak hanya kencang ya, kental ya, kental juga karena dianggap kasus ini ya yang melakukan adalah Harun Masiku begitu. Dan beberapa sosial media ya, ketika beberapa kader PDIP diundang, mereka merasa ya kami tidak mengenal Harun Masiku begitu. Tapi kalau tiba-tiba Hasto ditangkap. Saudara kenal dengan Harun Masiku? Bagaimana? Saudara kenal dengan Harun Masiku? Sama sekali tidak. Ya terlepas sama saudara kenal atau lihat tidak. mukanya, fisik juga tidak pernah, hanya fotonya. Tidak siapa. Ini saya orang Kristen, Pak. Pak Menteri tidak kenal Masiku? Tidak tahu Masiku? Tahu bahwa dia ada caleg dari partai yang sama dengan Pak Menteri? Sebelumnya tidak tahu? Berani sumpah? Berani sumpah? Berani coba sumpah lagi. Tadi kan Pak Menteri bilang saya ini orang begini, Kristen. Pak. Jangan Saya bawa sesudah Tuhan tahu. di sini. Tidak. Kita tidak pernah rapatkan di DPP. Tadi kan ngomong soal itu. Ya. Oke, Jangan bohong lah. oke. Jangan bohong Pak Menteri. Ini tidak tahu saya. Tidak pernah karena itu urusan administrasi di tingkat kesenan. Mungkin saja ya dalam pemberitaan itu, dalam dinamika proses korupsinya Harun Masiku itu ada nama Hasto ya sebagai orang yang membentengi ya, bahasanya membentengi Harun Masiku begitu. Tapi sampai saat ini kan kita belum tahu kejelasannya seperti apa. Seorang Harun Masiku aja belum ditemukan ya. Begitu canggihnya Indonesia, seorang Harun Masiku aja belum bisa ditangkap gitu. Kan dalam tanda kutip jangan-jangan ya, karena kan kita melihat setiap ada pemilihan presiden ya, selalu hal ini tuh selalu ditampakkan menjadi satu isu gitu. Jadi teman-teman PDIP menganggap oh mereka sedang menyerang kita begitu. Bagi saya let's say itu pandangan ya, itu perspektif kader partai ya, mungkin mereka merasakan itu dan kita tidak bisa membatasi pandangan pikiran itu. Kemudian surat itu ya sudah dikeluarkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ya lewat DPP PDIP Perjuangan. Memang ada dua hal yang sangat penting ya. Saya bacakan suratnya ya. Merdeka mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretariat Jenderal DPP PDIP Perjuangan, Bapak Hasto Kristianto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Mengingat Pasal 28 ayat 1 AD ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuasaan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah ya, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan sebagai berikut ya. Ini 2 poinnya. 1. Kepala daerah, wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 sampai 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Yang kedua, tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby
dalam satu komando. Menarik ya, surat ini dikeluarkan sangat mengganggu dinamika atau program Pak Prabowo ya. Edi Akmil Magelang melakukan retret ya, yang kemudian ini menjadi viral ya. Ini menjadi viral, menjadi pertanyaan publik, ada apa gitu ya. Pak Megawati memberikan instruksi kepada kader PDIP terpilih sebagai kepala daerah ya, untuk jangan dulu ke Magelang ya, karena dinamika politik nasional sangat terjadi hiruk pikuk. Artinya kita boleh berpikir secara sebenarnya mau bilang keras tidak juga ya, karena bagi saya ini bagian dari dinamika ya. Semua akhirnya menganggap Megawati versus Prabowo ataupun Prabowo versus PDIP. Dalam hal ini ya, pada saat pelantikan ada hal yang sangat menarik, yaitu Pak Prabowo menanyakan kepada seluruh kepala daerah, siapa yang ragu silahkan mundur. Siapa yang tidak kuat, silahkan mundur. Sebelum ya dinamika politik penangkapan Hasto ini itu dilakukan gitu. Ya kan? Karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan, mudah-mudahan saudara akan kuat. Yang ragu-ragu boleh mundur. Saya kira saya tidak akan lama, karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ, dan mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Saudara-saudara, saya kira demikian ingin saya sampaikan. Marilah kita mengabdi pada rakyat kita, berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, kita boleh mencoba ya berimajinasi ya, apa yang disampaikan Pak Prabowo ini ya, apakah menjadi sebuah pesan khusus ya bagi kader partai PDIP, ataukah memang ucapan ini pure ya menanyakan kepada kepala daerah ya. Jadi sebelum penangkapan Hasto ya, jadi Pak Prabowo itu sudah menanyakan hal seperti itu ya. Kita boleh berinterpretasi dengan cara kita masing-masing ya, tapi pada prosesnya mungkin saja ini pure pertanyaan atau pernyataan yang diberikan Pak Prabowo. Rocky Gerung ya, salah satu tokoh filsafat ya, tokoh kritik yang ada di Indonesia, itu menganggap dan menilai bahwa Jokowi senang atas Hasto ditangkap, begitupun Gibran senang atas Hasto ditangkap. Nah, artinya ketika pelantikan kemarin ya, ada salah satu kader partai PDIP yang bersalaman dengan Gibran ya, ketika diwawancara ya, karena saya sekarang adalah pejabat politik ya, maka saya harus profesional. Rocky Gerung melihat kader PDIP ya semakin hari kok semakin melemah begitu ya. Kalau menjadi kader harus fighter begitu, jangan karena bajunya sudah berganti menjadi baju pejabat ya, terus mengikuti saja apa yang menjadi kemauan kekuasaan. Itu yang dipesankan oleh Rocky. Nanti saya tampilkan videonya. Itu saya sebut palsu karena tentu Jokowi senang karena Hasto ditangkap kan.
ditahan tuh. Tentu Gibran senang karena Hasto ditahan itu. Bahkan Gibran tadi beredar postingan saudara Gibran yang memperlihatkan bagaimana seorang kader PDIP, saudara siapa namanya, Masinton itu, dan Masinton justru mengatakan ya karena saya pejabat negara. Jadi kita mulai lihat bagaimana mental kader itu akhirnya makin lama melemah justru karena dihisap oleh semacam keagungan kekuasaan. Kekuasaan itu begitu dikasih jabatan maka seseorang yang tanpa kapasitas pun lalu tumbuh menjadi megalomania itu karena dianggap bahwa pangkat dan baju yang melekat pada dia itu bisa menundukkan psikologi orang. Itu memang sudah terjadi. Jadi sekarang kita lihat Jokowi mengambil psikologi itu dengan meminta atau menghimbau dalam bahasa beliau itu, tetapi sebetulnya dengan upaya jahat itu memecah belah. Jadi kelihatannya Jokowi senang Hasto ditangkap, maka dia lanjutkan logikanya. Kalau ditangkap maka sudah melemah PDIP. Kalau sudah melemah maka bisa diacak-acak lagi oleh Jokowi. Kalau bisa diacak-acak maka nanti di Kongres Jokowi akan atur supaya siapa jadi sekjen atau bahkan topping down, menjatuhkan dengan berbagai macam cara kedudukan Mega sebagai ketua partai. Tapi itu yang boleh kita sebut sebagai ambisi yang akhirnya terbuka, sesuatu yang terpapar ke publik. Bagaimana bahkan tanpa kekuasaan formil pun Jokowi masih ingin merampok PDIP. Nah, apa masalah di situ? Kalau kita rumuskan itu kayak mantan tapi masih mantau. Nah, itulah posisi. Terus yang menariknya adalah dari dinamika yang terjadi ya, dari Hasto ditangkap, retret dilarang, ya, ada yang berasumsi bahwa hubungan Megawati dan Prabowo ini tidak baik-baik saja. Ya, dalam beberapa kali forum Megawati menyampaikan hubungan beliau dan Pak Prabowo itu baik-baik saja gitu. Itu yang disampaikan oleh Megawati. Karena Megawati menganggap ya saya adalah ketua umum partai, begitupun Pak Prabowo, dia adalah ketua umum partai. Tapi pertanyaannya adalah, kalau anak buahnya dibegitukan, sudah dipastikan perasaan mereka sama karena mereka adalah ketua umum partai. Itu yang Megawati merasa hubungan dia sama Prabowo baik-baik saja. Sampai ada yang membisikkan, ada yang mau makan nasi goreng ibu atau meminta memasakkan nasi goreng ibu. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Nah, tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Bukan sombong. Nah, padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Loh, aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang nggak jadi. Lah memangnya nggak boleh? Ya boleh. Tapi kan prinsip, Mas, bene wae aku nang kene wae, situ sono rame-rame. Apa aku ngerusui situ kan ya enggak toh. Kalau aku perlu situ kan ya enggak perlu ketemu toh. Aku bisa kok ngirim orang. Kita sama-sama ketua umum lah masa terus kayak beda. Saya melindungi anak-anak saya. Artinya memang asumsi di luar itu sangat kuat ya. Dianggap Pak Prabowo dan Megawati Soekarno Putri ini hubungannya tidak bagus. Tapi let's say menurut saya nggak masalah ya. Karena ini kedua partai besar, kedua-duanya presiden ya, Megawati juga mantan presiden ya, Pak Prabowo sedang jadi presiden, jadi intrik politik dan konflik kepartaian, konflik kekuasaan itu pasti terjadi begitu. Jadi menurut saya ini dinamika ya yang akan terus berjalan ya, dan akan terus menjadi sebuah pembicaraan di kalangan elit menengah maupun masyarakat. Terus yang menarik dalam Hasto ditersangkakan dan ditangkap, beliau dengan keras menyampaikan bahwa KPK
harus profesional dan adil ya, harus memeriksa keluarga Jokowi gitu. Keras sekali Pak Hasto menyampaikan itu, karena beliau merasa ada kesalahan, ada kejanggalan yang terjadi pada keluarga Jokowi selama dia menjadi presiden. Dalam beberapa kesempatan di sosial media atau beliau diundang, dia menyampaikan itu ya, soal Formula E itu adalah instruksi Jokowi dan begitu-begitunya ya. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Baik, terima kasih rekan-rekan pers, terima kasih dari masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Terima kasih. Hari ini saya telah kooperatif memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia yang siap mengikuti proses pemeriksaan sebagai tersangka. Dan ada 62 pertanyaan yang saya jawab. Dari penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif. 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sudah inkrah, sehingga tidak ada hal yang baru yang di dalam pertanyaan akan banyak juga yang mengundang pertanyaan itu. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Jadi ini seperti pertarungan ya. Pak Jokowi pernah di PDIP ya, dan dari wali kota, gubernur Jakarta sampai presiden 2 kali. Gibran menjadi wali kota Solo. Ya kita nggak bisa pungkiri bahwa itu memang lahir dari PDIP begitu ya. Itu memang lahir dari PDIP. Yang menjadi pertanyaan kita kan, apakah Pak Jokowi dan keluarganya sudah berterima kasih, ataukah memang cara terima kasihnya seperti itu? Itu yang menjadi pertanyaan, dan menurut saya biarlah masyarakat umum yang menjawab itu nanti. Kemudian menurut saya yang menarik itu adalah kita menunggu saja ya, karena Hasto ini kan ditahan selama 20 hari ya, 20 hari sejak 20 Februari kemarin gitu. Nanti 20 hari ke depan mungkin proses hukumnya akan terus berjalan. Yang kita tunggu adalah arsip atau dokumen yang sudah diberikan kepada Ibu Koni, apakah akan dibuka pada tahap proses hukum berikutnya. Itu yang akan kita tunggu ya. Dan masalah soal dinamika retret ini, saya kira kader-kader PDIP sudah bergabung kembali ya, dan memang pandangan itu pasti akan tetap ada ya. Ibu Megawati Soekarno Putri dianggap tidak bijak ya dalam hal ini ya, tapi mungkin itu adalah kewenangan dan kekuasaan partai ya. Memang kalau kita bicara soal jujur, yang memilih kepala daerah adalah masyarakat begitu ya, tapi memang di dalam partai juga punya mekanisme ya, punya aturan yang kemudian siapa yang akan dicalonkan dan mencalonkan ya. Terus kemudian nihil juga itu menjadi kepala daerah tapi nggak punya nggak punya sistem atau nggak punya sesuatu yang mereka belajar dari partai. Jadi ini kan semuanya sama-sama saling membutuhkan. Hanya mungkin ada prioritas lain. Apapun kondisi dan keadaannya, prioritasnya adalah rakyat begitu. Tapi mungkin di sisi ini Ibu Megawati sudah mempertimbangkan segalanya ya. Akhirnya surat itu
dikeluarkan. Ya saya kira itu ya, menurut saya dinamika itu biasa, hanya kadang-kadang netizen ini yang membesar-besarkan ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah tentang demokrasi dan hukum kita ya, itu sangat penting karena demokrasi kita ini menurut saya agak keluar dari jalurnya, dan hukum kita harusnya yang berprinsip pada equality before the law itu ya sekarang itu rasanya agak menyimpang gitu. Harusnya hukum itu setara di mata siapa saja dan bagi siapa saja ya, tapi sekarang itu yang pelaksananya tidak sesuai dengan apa yang menjadi prinsip equality before the law. Terus kemudian pesan-pesan kita adalah semoga perekonomian kita membaik ya, karena dampak makan bergizi gratis, terus dampak pembangunan IKN ya, tentu itu akan sangat amat membuat perekonomian Indonesia ini menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali. Pak Prabowo punya cita-cita untuk ekonomi Indonesia menuju 8%, tapi rasanya itu sulit ya. Kita menunggu saja ya apa langkah-langkah dan strategik Pak Prabowo ya dalam menjalankan proses pelaksanaan pemerintahan atau negara ini. Tentu saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih ya. Jangan lupa ditonton ya. Jangan lupa komen, like, subscribe juga ya. Semoga channel ini bisa membantu teman-teman semua. Dan semoga ini manfaat ya. Kalau mau dikritik boleh, nggak masalah ya. Kita sama-sama punya perspektif ya. Saya menyampaikan perspektif saya ya. Tapi kemudian mari kita sama-sama belajar merawat demokratisasi Indonesia. Terima kasih teman-teman semua.